Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali di Efrata Devotion. Saudara, pagi ini saya rindu membagikan firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-7, masih seputar khotbah di bukit. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terjemahan yang lebih tepat, diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku, murah hati artinya adalah hati yang berbelas kasihan. Di dalamnya terkandung rasa kasihan, mercy, pity, sympathy, atau bela rasa. Nah saudara, perasaan itulah yang diminta bagi kita pagi hari ini untuk kita miliki sebagai orang-orang percaya. Saya pikir tidak hanya soal rasa, tetapi rasa itu harus kita ejawantahkan di dalam praktek kehidupan. Jadi sebagai orang percaya kita memiliki rasa belas kasihan, kita tunjukkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pertama adalah karena Yesus juga memiliki hati yang berbelas kasihan. Yang kedua, kita sebagai anak-anak kerajaan, penyembah-penyembah Yesus, kita harus meneladani Yesus, bukan? Saudaraku, dalam Matius pasal 18 terdapat perumpamaan di mana Yesus juga mengecam seorang yang tidak memiliki hati belas kasihan. Dikisahkan ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dia berhutang kepada raja. Nah, dia tidak sanggup membayar hutang tersebut, Bapak Ibu Saudara. Lalu raja menuntut pembayaran. Dia tidak sanggup. Akhirnya raja memerintahkan dia bersama keluarganya untuk dipenjara, ditahan. Waktu itu orang ini begitu bersedih. Lalu dia memohon kepada raja. Dia menyembah Allah. Dia menyembah raja. Dan dia memohon belas kasihan raja. Raja melunasi. Raja berbelas kasihan dan dia dibebaskan. Tapi apa saudara yang terjadi? Ketika dia sudah dibebaskan dan dia berada di luar, dia berjumpa dengan saudaranya. Saudaranya itu berhutang kepadanya 100 dinar. Sebuah perbandingan yang sangat besar. Tadi dia berhutang kepada raja 10.000 talenta. Lalu temannya berhutang 100 dinar. Dia diampuni raja. Tapi dia menuntut saudaranya itu. Dia mencekik saudaranya itu menuntut pembayaran. Bahkan dia memenjarakan saudaranya itu. Lalu saudaraku sekalian, raja mendengar hal itu. Lalu raja menangkapnya, marah. Lalu kembali memenjarakan orang tersebut. Nah saudara, yang dituntut bagi kita tentu bukan soal pelunasan hutang. Mungkin di antara kita memiliki banyak piutang. Banyak orang berhutang kepada saudara, apalagi di era sekarang ini. Soal hutang berhutang itu hal yang biasa. Yang penting saudara bisa melunasi, bukan? Tetapi saudara, kita tidak berbicara tentang hal tersebut. Saudara nggak diminta untuk membiarkan, melunaskan semua orang-orang yang berhutang kepada saudara. Kalaupun saudara melakukan, puji Tuhan. Tetapi saudara-saudara tidak berbicara tentang hal itu. Ayat ini berbicara tentang hati yang penuh belas kasihan. Dan hati yang penuh belas kasihan itulah yang diharapkan Tuhan dari saudara dan dari saya sebagai pengikut Yesus. Milikilah hati yang penuh belas kasihan, saudara-saudara. Mungkin saudara berkata, apa pendeta, ini zaman-zaman susah. Ini zaman-zaman sulit. Kalau kita terlalu lembek, orang akan sepele. Kalau kita tidak tega, maka orang akan semaunya. Orang akan melunjak. Kalau kita nggak keras, nggak tegas, maka orang akan sesuka hatinya. Nggak bisa diatur, karyawan nggak bisa diatur, dan lain sebagainya. Betul saudara-saudara. Saya nggak mengatakan agar kita tidak tegas. Silakan saudara menjadi orang yang tegas. Tegas adalah sebuah model kepemimpinan. Tegas juga adalah sebuah karakter. Tetapi tegas tidak bertentangan dengan belas kasihan. Saudara bisa menjadi orang yang tegas, tapi saudara juga memiliki belas kasihan. Sebagai pengikut Yesus, mari kita memiliki ketegasan,
tetapi jangan menjadi raja tega. Tegas, tega. Orang percaya boleh tegas, tapi penuh belas kasihan. Tapi jangan menjadi raja tega. Kita nggak peduli dengan orang lain. Kita nggak memiliki hati yang penuh belas kasihan. Kita nggak kasihan kepada keluarganya. Kita dikenal orang Kristen, tetapi kita juga dikenal sebagai raja tega. Saudara, ingatlah, dalam hidup kita ada begitu banyak orang yang pernah berbelas kasihan kepada kita, bukan? Dan juga ingat, tanpa belas kasihan Tuhan, kita juga tidak merasakan seperti sekarang ini. Yesus begitu berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Kita hidup dalam anugerahnya, bukan? Oleh sebab itu, saudara, mari saudaraku, kita memikirkan firman Tuhan ini kembali dan melakukannya, merenungkannya. Diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Salam.